Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Roni Motor. Untuk pertemuan kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya, bengkel saya sebelum saya bengkel ya, sampai kemudian saya belajar bengkel, mulai dari bengkel sepeda, bengkel motor, kemudian sampai alhamdulillah punya bengkel sendiri. Ceritanya itu sekitar tahun 2006 saya nggak ada kerjaan, karena waktu itu saya ngelamar di mana-mana itu nggak ada yang menerima saya. Saat itu saya ngelamar di tukang roti, pabrik roti, katanya sudah penuh. Kemudian akhirnya saya daftar atau ngelamar di tempat mebel ya, katanya nggak ada. Kemudian saya ngelamar waktu itu juga di pabrik tepung, juga nggak bisa. Akhirnya saya nekat pengen ke Kalimantan ya. Kalimantan itu daerahnya memang katanya ekstrim, katanya itu di batu bara, nggak jadi juga. Kemudian saya ingin ke Malaysia karena saat itu teman-teman saya banyak yang ke Malaysia, tapi nggak punya biaya, sayanya nggak punya biaya saat itu, sehingga nggak jadi juga. Akhirnya saya bingung mau kerja apa ini ya. Nah akhirnya saya saat itu memutuskan ingin punya usaha, tapi usaha sendiri. Akhirnya saya jualan di sekolahan, di SD itu. Nah, di SD itu saya jualannya jelly ya, tahu ya jelly ya, jadi Nutrijel itu saya masak, kemudian saya taruh, saya masak kasih gula, kadang kasih sari manis juga ya, karena kalau kasih gula semuanya nggak ketemu. Hanya setelah itu saya taruh di cetakan. Itu satunya itu dulu harganya Rp100, tak kasih susu coklat. Itu kalau yang anak SD, anak-anak yang kayak seperti TK itu seneng. Perjalannya itu nggak lama ya, karena namanya makanan kayak gitu kadang anak-anak bosen, sepi. Akhirnya saya pindah lagi usaha yaitu jualan mainan atau kemudian gantolan kunci ya, saya jual. Lama kelamaan anak-anak SD itu bosen ya, akhirnya nyoba lagi pengen jualan gulali ya. Gulali saya belajar sampai berkali-kali itu ya, caranya bikinnya itu dikasih asam, kemudian membuatnya harus, kalau jadi enggaknya itu ditaruh air, kalau dia ngumpal di air berarti jadi, kalau encer enggak jadi. Itu berjalan juga enggak lama, akhirnya saya bingung. Nah kalau jualan kayak gitu untungnya cuma berapa, cuma 5.000, antara 10.000, paling banter 15.000 bro. Nah iya, kalau 15.000 dipertahankan terus ini, terus mana mungkin bisa maju ya. Maaf ya, walaupun sekarang ya seperti ini ya, belum ya, alhamdulillah udah jelas. Akhirnya saya saat itu diajak teman saya untuk belajar bengkel sepeda, karena saat itu saya pinginnya itu belajar motor mesin, tapi enggak, waktu itu banyak bengkel-bengkel yang kosong, banyak bengkel-bengkel yang penuh ya, sudah banyak temennya, sehingga saat itu saya nggak diterima. Akhirnya saya belajar bengkel sepeda ya, saya bisa belajar bengkel sepeda, setel pelek dan nambal, dan itu nggak mudah bro. Saat itu saya belajar pertama karena saya belum bisa, saya adanya cuma ngerusakin barang bos saya terus ya. Terus seperti itu, rusak lagi, masang andel rem
patah ya, terlalu ngencenginya terlalu kuat. Akhirnya saya ngomong sama abah saya, "Mas, apa aku nggak bakat ya?" Kemudian bos saya bilang, "Ya mungkin nggak bakat ya." Saya ingat saya seperti itu. Akhirnya saya di perjalanan dulu naik sepeda. Naik sepeda itu perjalanannya 7 kilo bro, 7 kilo. Saya harus naik sepeda, belajar sepeda itu 7 kilo. Belajar sepeda 7 kilo naik sepeda. Di perjalanan saya mikir apa saya nggak iso, nggak bakat. Akhirnya saat itu saya nyerah nggak belajar sepeda lagi. Saya nggak sudah nggak, pokoknya di rumah saja ya. Kemudian saya bingung 1 minggu ngapain ini ya. Nah, akhirnya saya nekat belajar lagi. Kemudian ya saat itu ya nggak mudah juga, tetap terus belajar. Pernah saya itu mata saya ini kena waktu itu narik kabel rem, kemudian saking kuatnya kemudian sampai kena mata saya, sehingga Pak Pici ini bro, itu sampai juga pernah semburuan sepeda pas kepala saya ini getihnya bedes ya di kepala. Itu perjalanan seperti itu ya, naik sepeda yang paling berat itu kalau waktu puasa, itu harus puasa ya. Kemudian jadi jalan yang tanjakan, itu yang menurut saya itu berat. Itu perjalanan 1 tahun. Alhamdulillah perjalanan 1 tahun itu saya bisa nambal, bisa setel velg, kemudian bisa sepeda ya. Alhamdulillah. Setelah itu saya berpikir saya harus belajar motor. Nah gitu. Akhirnya saya belajar dan daftar di bos saya, namanya Bos Sunario. Saat itu alhamdulillah saya daftar, kemudian saya disuruh belajar. Saya saat itu niatnya belajar, jadi nggak ada niat cari duit, itu nggak ada. Pokoknya saya niatnya belajar, ingin bisa. Maka saat itu saya ngomong sama bos saya waktu saya mendaftar pertama, pokoknya saya siap dimarahi bos. Nah seperti itu, karena bos saya itu agak cerewet. Nah akhirnya saya belajar, ternyata nggak mudah bro. Walaupun saya sebelumnya sudah di bengkel 1 tahun ya, wah banyak sekali sering sekali saya dimarah ya, diomongi terus setiap hari, makanan setiap hari, pokoknya ya dimarah seperti itu. Karena memang nggak bisa, saya ngakuin betul memang saya nggak bisa. Saya perjalanan 3 bulan itu karena waktu itu belajarnya sama teman saya, hampir saya mau keluar, nggak pingin belajar motor lagi, nggak pingin belajar mesin lagi, karena setiap hari harus dimarah. Saya ngomong dengan teman saya bilang, "Ron, kalau kamu mau keluar sekarang, jangan tanggung-tanggung, daripada nanti 1 tahun keluar kamu belum bisa, sudah waktunya kamu habis untuk belajar. Kalau keluar sekarang, kalau mau terus ya terus." Ya kemudian saya pikirlah tak teruskan saja, saya sabar-sabarkan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun kemudian teman saya sakit ya, partner saya ya sudah senior ya, sakit sehingga tidak bisa kerja lagi, sehingga saya harus kerja dengan bos saya, Bos Sunar ya. Akhirnya saya kerja dengan bos saya, karena saya sudah 1 tahun, jadi kerja saya agak enak ya, nggak sering dimarah-marah lagi. Yang biasanya salah nggak salah lagi, yang biasanya dimarah nggak dimarah lagi. Terus alhamdulillah saya bisa betah atau berjalan sampai 3 tahun. Alhamdulillah 3 tahun. Akhirnya setelah 3 tahun itu saya keluar. Nah catatan di sini bro ya, saat itu saat saya keluar itu sebenarnya ya banyak sih ilmu-ilmu yang
ilmu kelistrikan terutama yang saya belum mudeng ya. Saya mudeng seperti sen, bel itu jalur-jalurnya dulu nggak bisa. Saya bisa itu ketika mandiri, karena habis saya keluar dari bos saya itu ya, saya keluar kemudian saya balik lagi di bengkel sepeda lagi. Nah, akhirnya saya buka, kan saya bisa mesin, akhirnya saya di situ ya belajar ya dandan sepeda ya dandan mesin juga. Nah, seperti itu. Di situ baru saya harus mandiri ya, harus bisa menangani segala macam penyakit di motor, mulai dari mungkin mesinnya mati, kemudian harus dandani starter. Kan dulu kalau ada bos masih enak. Akhirnya saya bisa betah sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun perjalanan. Akhirnya saya nekat pingin buka usaha sendiri, yaitu buka bengkel sendiri. Buka bengkel sendiri bro, ngerintis bengkel itu juga nggak gampang. Saya harus ngerintis saat itu 1 tahun itu baru berjalan enak. Pertama buka karena waktu itu tek dulu masih adzan. Pertama buka karena waktu itu saya bukanya pas habis lebaran ketiga itu rame ya. Lebaran ketika saya buka bengkel pertama, pas buka bengkel itu lebaran ketiga, pas lebaran rame. Karena saat itu nggak ada bengkel yang buka, saya yang buka cuma saya, rame ya, banyak yang dandan mebel mesin banyak. Wah, dalam pikiran saya, wah apa nggak dari dulu ya saya bengkelnya, kalau seperti ini kan lumayan. Nah, ternyata lama kelamaan ya, besok lagi masih ada, besok lagi lama kelamaan ternyata yang dandan cuma 1, kadang sehari ya, kadang 2 ya, kadang yang nggak ada. Itu saya rasakan sampai 6 bulan kayaknya, 6 bulan itu masih ngerintis gitu loh, nggak rame gitu. Akhirnya terus saya sabarin, katanya, karena kata teman saya kalau mau ngerintis usaha itu bener-bener kamu ngerasain jadi enggaknya setelah 1 tahun. Akhirnya sudah saya sabarin. Waktu itu saya nyambi nggak bengkel saja bro, karena saya punya anak, punya istri, saya harus ngasih makan mereka, menafkahin mereka. Saya jualan, waktu itu saya jualan bakso bakar ya. Jadi habis bengkel itu jam 4 itu langsung saya jualan bakso bakar. Sebelumnya sudah saya siapkan semua, giling ya dari pagi. Nah, seperti itu nggak lama, mungkin sekitar ada 2 bulan atau 3 bulan. Habis itu lama kelamaan semakin rame, artinya banyak yang kenal ya, ada yang tahu, banyak yang kenal, seperti itu. Akhirnya lama kelamaan ada yang terus ada yang dandan. Berjalan 1 tahun bro. Akhirnya 1 tahun ya enak dirasakan, itu saya nggak jualan bakso bakar lagi. Akhirnya setelah itu saya dapat 3 tahun saya pindah. Nah, ini pindah ya, di sini ini ngontrak bro. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ya sudah sekitar 5 tahun ini, dan juga sudah banyak yang kenal gitu. Jadi seperti itu perjalanan saya, mulai saya belajar bengkel, kemudian bengkel sepeda, bengkel motor, sampai buka sendiri seperti itu. Jadi banyak lika-likunya, nggak semulus seperti apa yang kita bayangkan. Jadi semuanya perlu perjuangan, semuanya perlu pengorbanan lah, baik pikiran ya, baik harta kita, mungkin baik juga terutama di waktu juga ya, pikiran, apalagi yang belajar itu memang kita harus itu bisa sabar ya, tahan uji terutama.
nggak gampang mutung, nggak gampang mutung ketika belajar. Mungkin seperti itu ya perjalanan saya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.